Bukannya kalau misalnya nafasnya atau niatnya adalah rekonsiliasi, dengan kemudian sekarang keputusannya Pak Prabowo didukung oleh koalisi mengambil Gibran yang masih, ini kan belum ada keputusan kan ya, masih merupakan kader PDIP, itu it doesn't look like rekonsiliasi. Makanya kan begini kan, pertanyaannya kan ini rekonsiliasi antara siapa dan siapa. Kalau kita trace ke 2014-2019 adalah between dua kelompok dan figur yang beradu pada dua pemilu itu. Namanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kan ini yang permanen kan. Prabowo Hatta, Prabowo Sandi, Jokowi JK, Jokowi Ma'ruf kan. Tapi yang permanen adalah Prabowo dengan Jokowi. Prabowo dan Jokowi ini yang reconcile. Mereka mau ngajak kabinetnya. Karena yang memang simbol konkret dari rekonsiliasi itu adalah kabinet. Makanya harusnya kabinet itulah yang diopus oleh power baru gitu loh. Nah ini yang tadinya mau dijaga, makanya kan calonnya di awal yang saya dengar itu desainnya Prabowo Puan. Awalnya itu. Prabowo Puan. Siapa tuh ide pertama? Datang dari siapa? Ya itu termasuk saya kira bisa dicek juga ke Mbak Puan karena ini kan udah komunikasinya jalan sebenarnya kan dan memang hubungannya luar Harusnya biasa. barang jadi ya satu. Jadi Mbak Puan kan naik kuda di Hambalang dan sebagainya. Harusnya barang jadi tuh. Terus tiba-tiba di tengah jalan begitu Nasdem keluarkan Anies Baswedan, klop nih. Cuman ada masalah karena harusnya yang keluar tuh keluar beneran gitu loh. Sehingga penantangannya itu kuat. Jelas. Clear. Ini yang mau terus, itu yang nggak mau terus. Misalnya kayak gitu. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua itu sebenarnya kan memang Pak Jokowi setidak-tidaknya karena ikut membesarkan Ganjar juga, pikirannya ya Jangan Puan. Prabowo Ganjar. Ada juga Prabowo Ganjar pikirannya kan. Dan memang kemudian Ganjar yang memang di elektabilitasnya Pak Ganjar gitu. Nah rupanya di PDIP saya dengar nggak mau Prabowo Ganjar tapi maunya Ganjar Prabowo. Ini masalah siapa satu dan duanya ya. Nah ini muncul. Nah Pak Jokowi di situ ya nggak sanggup. Dia bilang ya rupanya ya keinginan dia untuk menyatukan terutama karena itu jatah PDIP lah gitu ya, partai besar begitu, nggak bisa ya akhirnya kan Pak Ganjar keluar gitu. Nah tapi oke lah ini udah jadi 3. Nah sekarang rekonsiliasinya mau diterusin nggak? Kata Pak Jokowi terusin. Meskipun harus Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan kabinet besar ini harusnya terus berjalan. Waktu itu di awal kan ketika disebut Prabowo dan Jokowi, Prabowo dalam konteks masih pakai baju PDI Perjuangan kan? PDIP, Jokowi maksudnya. Iya, Jokowi PDI Perjuangan kan? Presiden. Ini kan antara kandidat presiden. Nah sekarang ketika bukan partai karena kayak gini ya, ini dilema presidensialisme kita. Kan kalau ada ahli namanya Scott Manwaring itu kan mengkritik presidensialisme multipartai. Itu menyebabkan ketidakjelasan. Ya kan karena kalau presidensialisme itu bagusnya partai sederhana, paling bagus kalau 2 partai. Karena itu kemudian tidak perlu ada koalisi tiket gitu. Nah, kita ini kan masalahnya itu presidensialisme multipartai sehingga kalau kita tanya ini para pihaknya siapa? Kalau kita bilang partai terlalu banyak, partai yang mana? Koalisinya dasarnya apa? Sekarang aja kan kacau kalau kita bicara koalisi ya. Yang menyatukan 2 partai yang masih ada dalam kabinet PKB dengan Nasdem dengan PKS apa? Kan tidak bisa kita jelaskan ini. Sama juga dengan PDIP apa? Nah satu-satunya yang bisa dijelaskan adalah bahwa ini adalah the ruling cabinet. Di negara-negara demokrasi juga begitu. Between ruling cabinet and opposition. Gitu kan. Nah ini ada ruling cabinet yang mimpin siapa? Ruling cabinet Pak Jokowi. Dulu lawannya yang diajak rekonsiliasi namanya Prabowo. Ini masih dalam satu perahu tadinya menginginkan agar rekonsiliasi dalam kabinet itu memutuskan presiden dan wakil presiden. Narasinya kan bagus ya, tapi kemudian saya agak curiganya begini, kenapa kemudian muncul nama Gibran? Nah itu Gibran tadi kan jadi kolateral atau apa? Jadi makanya ini perlu kita mitigasi ya. Ini kita mitigasi karena prosesnya terus terang agak natural menurut saya. Natural. Bukan dikondisikan Bang? Bukan, sehingga nanti kita bisa menjawab kecurigaan orang tentang posisi Pak Jokowi dan sebagainya. Jadi Mbak Puan gagal, Pak Ganjar gagal, Pak Ganjar keluar.
ya kan, PDIP keluar bikin blok sendiri, berarti sudah 3 keping blok ini kan. Sekarang kan di koalisi besar ini bertanya, kira-kira dengan siapa lagi? Seorang yang merepresentasikan Prabowo dan seorang yang merepresentasikan Pak Jokowi. Atau kelompok Pak Jokowi yang menyetujui itu. Kelompok Pak Jokowi ya. Ya. Nah sekarang Pak Prabowo mewakili Pak Prabowo. Bukan kelompok lagi tapi anaknya Pak Jokowi. Itu Ya, makanya kan. Iya, Makanya kita sekarang karena gini, Wapres itu sepenuhnya simbolik. Ini juga argumen kuat yang nggak bisa dibantah juga. Di negara kita dengan sistem seperti ini, apa boleh buat, karena nomination by the elite sepenuhnya wakil presiden adalah simbolik. Nah sekarang karena simbol Puan nggak jadi, simbol Ganjar tidak jadi, ya ini yang merepresentasikan koalisi dengan Pak Jokowi, yang Pak Jokowi itu partainya PDP, akhirnya ya cari seseorang yang lebih merepresentasikan Pak Jokowi. Bukan lebih otentik. Nah itu dia. Langsung gitu ya.